Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Lampung Wiki bersama dengan Kiki Novilia. Gimana Tribuners kalian kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Hari ini Tribuners kita akan ngobrol-ngobrol, wawancara santai nih dengan seorang pengusaha perempuan yang keren banget nih. Ada Mbak Justin atau Otin dari Dr. Coffee. Yuk langsung kita sapa. Halo Mbak Otin. Halo. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah walaupun pandemi tetap semangat, tetap sehat Iya, ya Mbak tetap ya? sehat alhamdulillah. Kan mematuhi protokol kesehatan. Betul mantap. Terus Mbak Otin sekarang aktivitas atau kesibukannya apa Mbak? Iya, jadi aktivitas aku banyak selain ngurus suami, ngurus anak-anak, dan juga pastinya ngurus bisnis Dr. Coffee. Oh, berarti emang padat banget nih Mbak Otin ya. Oke, Mbak, hari ini kan kita bakal ngebahas nih tentang perjalanannya Mbak Otin sebagai pengusaha perempuan gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, waktu itu tuh awal mulanya atau ceritanya membangun Dr. Coffee ini sendiri seperti apa Mbak? Jadi awal mulanya sih aku ngebangun Dr. Coffee itu sama mantan pacar ya. Oke. Sekarang udah jadi suami ya. Jadi dari sebelum buka coffee shop gitu, Oke. masih jual-jual kopi aja, kopi kemasan. Baru tahun 2015-nya setelah aku nikah, setelah married itu kita buat coffee shopnya gitu. Oke, berarti itu dari 2015 Iya, Mbak dari ya? 2015. Oke, nah terus apa Mbak yang mendasari, oke deh, gue mau buka Dr. Coffee nih, mau bikin kedai kopi gitu, apa Mbak? Jadi sebenarnya sih karena kita ngeliat peluang gitu kan. Waktu itu kan aku sama suami itu aktif di rumah Prancis Unila ya. Waktu kita masih sering ke kampus gitu ya. Nah di situ tuh banyak orang-orang luar, orang-orang asing gitu yang mereka itu nyarinya kopi gitu, maunya itu minum kopi gitu kan. Jadi karena lihat peluang itu, akhirnya ya udah kita jualan kopi gitu. Oke, berarti ayo gitu ya Mbak ya? Karena ngelihat peluang tadi sih. Nah terus Mbak Otin sendiri kan ini kedai kopi gitu ya Mbak ya? Emang suka kopi? Iya, memang suka kopi. Jadi memang sebelum punya coffee shop itu sering ngopi, ngopi di tempat orang. Gitu. Mbak suka jenis kopi yang kayak gimana Mbak? Jadi kalau dulu itu kan belum booming kayak sekarang ya, ada es kopi susu gitu. Jadi kita minumnya tuh kayak kopinya tuh yang Vietnam drip gitu. Terus itu V60 yang kopi-kopi murni gitu, atau paling kopi ditambah susu gitu sih. Oh, lebih yang kepahit gitu ya Mbak? Iya, ya? benar. Oke. Nah terus tuh Mbak, kalau misalkan untuk membangun sebuah kedai kopi gitu ya, itu kan pasti ada referensinya gitu, maksudnya ada pengetahuan khusus tentang itu gitu. Kalau waktu itu tuh Mbak gimana caranya untuk bisa membangun, ini yang harus dilakukan gitu, seperti apa? Jadi sih kalau kita kebanyakannya otodidak sih gitu. Jadi nggak yang khusus banget gitu belajar di mana gitu. Jadi kita semuanya sih otodidak gitu. Karena mungkin kita juga sering ngopi ya kan. Kemudian kayak suami aku juga dulu magangnya juga pernah di perusahaan kopi gitu, perusahaan punya asing, tapi yang dia juga ada di sini gitu, ada di Lampung. Kopinya pakai kopi Lampung gitu. Jadi karena magang di situ, jadi banyak sih dapat ilmunya dari situ juga. Nah pertama kali buka itu memang langsung lengkap, ada V60 dan lain-lain gitu atau Kalau gimana, itu Mbak? iya langsung lengkap. Jadi dari mulai orang yang belum suka ngopi itu kita udah buat gitu. Iya, karena waktu di 2015 itu masih belum se-booming sekarang ya, Iya, Mbak, ya? belum. Jadi yang mau ngopi itu masih jarang. Iya, masih jarang banget gitu kalau nggak emang dia bener-bener suka kopi gitu. Oke, nah terus ternyata memang dari pertama kali dibuka itu emang udah lengkap banget gitu ya Mbak ya? Iya. Nah terus berarti itu pembagian untuk tugasnya gitu dengan suami itu seperti apa Mbak waktu itu? Iya, jadi kalau kayak suami aku dia lebih ke kopinya gitu ya. Jadi kayak kan kita punya petani binaannya gitu tuh. Oke. Jadi dia yang terjun untuk ke panen kopinya, pengolahan pasca panennya gitu. Jadi kita benar-benar dapat kopi yang bagus gitu. Nah, kalau aku biasanya tuh lebih ke marketingnya gitu loh. iya. Jadi yang memasarinnya, pemasarannya itu aku biasanya gitu. Kalau kopinya dari Dr. Coffee sendiri, petani binaannya di mana Mbak? Di Lampung Barat. Oh, oke. Sekarang udah berapa tuh jumlahnya? Udah lumayan banyak lah di sana, 10-an lebih gitu. 10-an lebih. Terus nanti kita produksinya di sini kan tuh yang lagi ada ngegoreng kopi tuh. Nah, itu kopinya udah kita roasting. Berarti dari sana tinggal dibawa ke sini kemudian diolah di sini. Iya, Mbak, benar. ya? Oke.
Nah, terus kan Mbak Otin sebagai marketingnya gitu ya Mbak. Untuk background pendidikan yang Mbak Otin sendiri itu memang marketing Mbak? Aku hukum sih, tapi hukum bisnis. Jadi ya belajar juga lah tentang bisnisnya gitu sih. Bener, masih ada sangkut pautnya gitu ya Mbak ya? Sama memang waktu dari kuliah sih aku hobi jualan gitu. Pokoknya palu gada deh, apa lu mau gua ada gitu. Jadi segalanya gue jual gitu. Jadi ya udah. Sekarang fokus di sini. Emang kesukaannya Mbak Otin gitu Mbak untuk jualan itu udah dari kapan Mbak? Dari kuliah. Jadi apalagi kalau zaman aku kuliah dulu tuh belum banyak yang jualan. Kalau zaman sekarang tuh kan rata-rata anak kuliahan pasti punya online shop ya kan. Kalau dulu kan kita nggak ada online-onlinean itu. Paling banter apa ya, Facebook gitu kan. Tapi ya aku udah suka jualan gitu, jualan offline, bener-bener dagang lah pokoknya gitu sih. Jualan apa waktu itu Mbak? Banyak ya, jadi aku tuh mulai dari jualan pulsa, kemudian aku jualan kosmetik, terus aku juga pernah jualan donat, makanan, terus minuman, aduh banyak banget deh pokoknya yang aku jual, batik, apalagi ya, semuanya pokoknya palu gada, gitu, batagor, gitu ya, Mbak? iya. Tapi semua produk itu emang Mbak Otin produksi sendiri atau memang ngambil dari orang? Kalau waktu dulu sih aku ngambil dari orang gitu. Makanya kalau misalnya emang kita mau bisnis sih yang penting kita action dulu gitu kan. Nggak perlu yang biasanya kan orang harus nunggu modal dulu ini dulu. Kalau misalnya kita bisa jualin punya orang dulu, kenapa enggak gitu kan ya. Jadi langsung kita jualin gitu. Oke. Karena kan biasanya waktu itu kalau untuk anak mahasiswa gitu ya, mahasiswa kuliahan gitu, rata-rata kan masih berpikir aduh malu gitu. Masa ke kampus masih jualan sih gitu ya. Kalau Mbak Otin pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Jadi yang penting bisa menghasilkan cuan ya, bisa menghasilkan duit. Karena kan waktu itu duitnya masih dari orang tua gitu kan. Jadi kenapa enggak kita cari uang sendiri kayak gitu. Oke, wah ini mantep nih buat diteladani sama Tribuners. Iya, jadi sampai semester akhir itu pokoknya menjelang skripsi sampai lulus tuh aku biayain sendiri dari hasil usaha aku dulu waktu kuliah, iya. Gitu. Keren banget nih Mbak Otin, mantap buat Tribuners pokoknya ya. Terus Mbak, mungkin Tribuners kalian juga penasaran gitu. Kalau misalkan untuk menjadi seorang pengusaha, itu apa sih Mbak yang menarik gitu di bidang ini? Yang jelas sih kalau di sini kita bisa mengembangkan jaringan pastinya, karena kalau kita suka jualan, suka dagang pasti tuh linknya banyak, gitu kan. Jadi temennya pasti banyak gitu. Tapi pernah nggak Mbak Otin kayak karena kan kalau misalkan di bisnis itu kadang memang rame gitu kan, kadang sepi gitu. Pernah nggak Mbak ada di fase yang lagi sepi nih gitu? Pernah dong, pastinya pernah gitu kan. Tapi kan ya namanya kita usaha ya kita memang harus maju terus gitu loh. Nggak mungkin kan hari ini kita buka besok kita tutup gitu kan ya. Jadi ya udah kalau misalnya pas lagi agak menurun gitu, kita mulai inovasi aja gitu. Cari ya kita inovasi gimana caranya biar kita naik lagi, jualannya laku lagi gitu. Oke, berarti kuncinya di inovasi tadi. Iya benar. Tapi pernah nggak sih Mbak di momen yang seperti apa gitu yang menurut Mbak paling parah deh gitu? Oh, COVID kemarin dong. Oh iya. Itu kan sampai sempat tutup total gitu kan ya. Jadi akhirnya aku jualan online, kopinya kita jualan online gitu. Terus kita buat kopi susunya tuh yang pakai literan. Pokoknya gimana caranya orang walaupun di rumah aja tetap bisa ngopi. Terus kita buat kayak kopi sasetnya juga yang langsung seduh. Jadi inovasi kita harus terus jalan. Jadi dengan kayak gitu kita tetap dapat omset gitu. Berarti waktu COVID itu sempat benar-benar benar-benar tutup gitu. Berapa lama waktu itu Mbak? Berapa lama ya? Mungkin sebulanan lah ya, sebulanan lebih gitu. Oke. Terus dari inovasi-inovasi tersebut gitu Mbak, itu kemudian bisa menutupi nggak sih dari yang Bisa dong, alhamdulillah bisa nutup gitu kan. Apalagi kalau misalnya inovasi kita emang bagus gitu kan, omsetnya naik ya, jadi tercover ya. Nah, kalau misalkan untuk inspirasinya nih dari Mbak Otin untuk bikin inovasi-inovasi baru itu dari mana Mbak? Kalau itu sih biasanya mungkin karena kita juga kan sekarang udah dunia online ya, kita juga sering lihat referensi di luar gitu, di luar negeri, di luar kota, itu bisa kita ambil sih dari situ. Gitu, pokoknya kita tetap cari informasi terus. Oke, mantap. Terus Mbak, menarik juga nih, karena kan sekarang memang kalau di Bandar Lampung udah mulai berjamur banget gitu ya Mbak ya. Kalau untuk 5 langkah ada kopi gitu ya. Iya benar. buka lagi gitu. Bener.
Terus gimana sih Mbak caranya biar Dokter Coffee ini tetap bertahan gitu? Maksudnya bisa terus bersaing gitu dengan yang lainnya. Iya, jadi kalau kita kan memang kebetulan kita punya beans-nya gitu ya. Jadi kita produksi untuk biji kopinya gitu. Jadi dengan semakin banyaknya kayak coffee shop gitu sih, alhamdulillah produksi biji kopi kita juga makin nambah gitu. Karena kita supply untuk kafe-kafe yang lain. Kadang kafe-kafe yang baru buka, mereka kan butuh beans espressonya yang untuk bahan dasar mereka buat es kopi susunya gitu. Itu banyak yang ngambil di Dokter Coffee gitu. Jadi supplier ya Mbak ya? Iya, jadi kita buat kemasan khusus yang memang ini untuk kopi susu gitu loh. Jadi semua kafe-kafe bisa ambil sama kita gitu. Itu kafe-kafenya di Bandar Lampung aja atau memang seluruh Lampung Mbak? Di luar Lampung bahkan, jadi sampai keluar-keluar kota, yang kafe-kafe sampai ke Kalimantan juga kita ada repeat order gitu. Gitu sih. Kalau misalkan di total gitu ya, berapa kafe itu Mbak yang ngambil bisnis dari Dokter Coffee? Ada banyak sih, ada puluhan ya. Itu di luar dari franchise kita. Karena kan kita juga ada franchise-nya yang memang repeat order pakai biji kopi dari kita gitu. Wah, mantap banget ya Tribuners ya. Terus kalau misalkan kan itu memang proses pembuatan kopi itu kan memang panjang ya Mbak, dari hulu sampai hilir. Iya. Nah kalau misalkan Mbak Otin sendiri memang apakah kemudian terjun juga mempelajari hal itu atau gimana Mbak? Iya, kalau mempelajari harus. Jadi harus tahu gitu, harus mempelajari. Cuma yang fokus di situ itu tadi suamiku karena harus pembagian tugas kan. Karena kalau nggak mungkin bisa kepegang semua gitu. Belum kita mau pemasarannya, mau marketingnya gitu. Nah sejauh ini Mbak, tadi kan Mbak juga udah menyinggung ya soal franchise-nya Dokter Coffee gitu. Nah itu sekarang jumlahnya berapa Mbak? Ada 24 seluruh Indonesia. Jadi dari Lampung sampai Papua. Oh iya? Wah itu dari kapan Mbak udah mulai kemudian ekspansi franchise gitu? 2018. Oh, itu gimana dulu awal ceritanya gitu? Jadi awalnya karena banyak juga orang-orang yang kepengen punya coffee shop sendiri gitu loh. Pengen pengen punya usaha sendiri, tapi mereka itu belum punya ilmunya, belum punya pengalaman. Makanya akhirnya ya udah kita buat franchise-nya. Jadi mereka langsung mereka terima beres gitu kan ya. Jadi dari kayak bahan-bahannya, perlengkapan, peralatan, sampai resep dan baristanya juga gitu. Di training semuanya dari Dokter Coffee. Oke, Mbaknya gitu. juga turun langsung nggak Mbak? Iya dong, Gitu? iya. Pokoknya aku sama suamiku turun langsung. Bahkan sampai gitu. ke Papua itu juga nggak? Iya, kalau itu suamiku biasa yang jauh-jauh. Jadi dia yang berangkat ke sana, ke Papua. Wah, keren banget ya Mbak ya. Terus nih Mbak, jadi seorang pengusaha perempuan gini Mbak, ada nggak sih tantangannya? Tantangannya menurut aku sih malah enak ya. Jadi kayak misalnya ngurus anak, karena kan waktu kita fleksibel gitu loh. Jadi nggak mesti yang kayak anak tuh harus kita tinggalin dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam gitu kan. Jadi itu waktunya enak banget untuk keluarga gitu, lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya? Iya. Kalau anaknya ada nggak yang komplain gitu, aduh mama kerja terus nih gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Karena kadang kan sering ikut juga gitu kan, gak ada yang ngelarang anaknya ikut gitu. Apalagi kayak misalnya mereka juga malahan ikut belajar lah di situ cara lihat produksi kopinya gitu kan. Apalagi di sini juga tempatnya aku buat kayak homey gini kan, mereka jadi bisa santai di sini, main pasir gitu. Oke. Sekarang ada yang buatin udah berapa nih Mbak? 3. Semuanya kelas berapa aja tuh? Ada 3, jadi yang pertama itu 5 tahun, terus yang kedua 3 tahun, yang ketiga 6 bulan. Masih baby. Iya. Tapi dengan aktivitas yang begitu padat sebagai pengusaha, kemudian ibu dari 3 anak, berarti emang sama sekali gak keteteran ya itu Mbak? Enggak sih, alhamdulillah. Karena itu tadi yang penting kita bisa nentuin waktunya gitu sih. Bagi-bagi waktunya. Ada juga. Jadi buat yang bantu-bantuin gitu ya. kan. Oke. Terus kalau misalkan Mbak Otin nih, ada nggak sih Mbak kayak inspirasinya Mbak gitu sebagai pengusaha perempuan yang Mbak kagumin deh gitu? Kalau itu sih biasanya aku juga ngelihat, karena kan sekarang memang banyak banget sih pengusaha-pengusaha gitu ya. Ya rata-rata sih semua memang jadi inspirasi aku sih gitu. Nggak ada yang satu orang khusus gitu, oh ngefans banget ya sama dia gitu? Enggak sih, karena banyak, rata-rata semuanya jadi inspirasi aku gitu. Oh iya. Oh gitu. Terus kalau misalkan kan tadi emang banyak juga yang jadi inspirasinya Mbak Otin, apa yang biasanya Mbak ambil dari mereka?
lihat kegigihannya gitu kan dalam ngebangun usahanya, karena kan seperti yang dibahas tadi, kadang usaha ada wayahnya dia misalnya pas lagi stuck gitu kan atau turun, tapi mereka tetap gigih gitu, gimana caranya mengangkat bisnis mereka tetap up lagi, naik lagi gitu. Oke, Gitu jadi sih. nilai-nilai itu ya Mbak ya yang akhirnya Iya, diterapkan. iya. Oke. Terus Mbak, kalau misalkan untuk di Dr. Kafina sendiri gitu ya, itu ada nggak sih maksudnya kayak apa ya, semacam referensi gitu kedai kopi yang dijadiin rujukan oleh Dr. Kafina? Kalau ini sih sebenarnya karena aku juga memang suka jalan-jalan gitu kan, jadi sering ngeliat aja kayak misalnya waktu ke Bali, kayaknya di Bali tuh enak banget gitu kan, mereka rata-rata pakai bean bag segala macam. Jadi aku pengen nyiptain suasana kayak gitu juga gitu loh. Jadi walaupun di Lampung tapi suasananya bisa kayak di Bali gitu kan, banyak bean bag. Terus aku juga kan punya Dr. Coffee yang di Kerui, Dr. Coffee Kerui aku itu kan pas banget belakang pantai gitu kan. Jadi pengen juga bisa kayak gitu, makanya aku kasih pasir-pasir pantai gitu, terus gambarnya kayak ombak apa ya, terinspirasi dari ombak Tanjung Setia gitu kan, kayak gitu sih. Iya, karena ini emang benar-benar apa ya, menarik banget gitu ya tadi benar. Iya. Ada pasir-pasirnya, Santai banget gitu kan banget. di Jadi, sini. atmosfer pantai itu emang terasa banget gitu ya, Dapat Mbak, ya. banget ya. Ternyata itu emang dari idenya dari Mbak Otin ya Mbak. Iya, ide dari aku dan suamiku gitu. Kemudian langsung dieksekusi nih ya sekarang. Oke, wah keren banget itu benar. Terus nih Mbak, kalau misalkan untuk menjadi seorang pengusaha perempuan gitu ya Mbak ya, itu apa aja sih Mbak yang harus diperhatikan gitu? Mungkin Tribuners sekalian juga ada yang pengen jadi pengusaha gitu, cuman masih belum tahu gitu. Ya yang jelas sih tetap harus punya waktu untuk keluarga sih, karena keluarga yang paling penting dong. Karena kan kita juga bisnis cari untung, tujuannya juga buat bagian keluarga gitu kan. Jadi yang pertama sih itu tadi, waktu untuk keluarga gitu. Keluarga yang Gitu paling sih. pertama ya Mbak Betul. ya. Bentar Mbak, Iya. ini kayaknya kamu lihat. Bentar Beb, Nurul, mana belum nyenet gue? Oh udah ya? Minat gue. Oke, nah kan agak putihan. Bentar Mbak. Wah. Sip. Lanjut. Oke, nah Mbak, kan ternyata tadi juga emang udah punya banyak banget gitu ya franchise di seluruh Indonesia gitu. Sekarang kalau misalkan untuk dijumlahin ya, itu jumlah pegawainya Mbak Otin sekarang udah berapa? Kalau untuk kayak yang di sini sih itu ada 10 orang. Gitu. Cuma kalau yang semuanya digabungin itu banyak, ada puluhan. Ratusan malahan. Oh ya. Kalau misalkan untuk yang mengelola mengelola seluruh karyawannya gitu, itu apakah memang Mbak Otin atau emang ada timnya sendiri Mbak? Kita ada timnya sendiri gitu. Cuma kalau untuk kayak franchise itu kembali ke franchisee-nya masing-masing gitu. Berarti Jadi diserahkan sama mereka? Iya gitu. Walaupun head baristanya mungkin dari kita gitu kan, tapi yang di sana udah ada timnya sendiri gitu. Duh, berisik amat ya. Coy. Suara. Lanjut ya. Iya, oke. Oke. Nah, Mbak, kalau misalkan untuk memilih seorang pegawai gitu Mbak ya. Kalau misalkan Mbak Otin itu ada kriteria khususnya nggak sih Mbak? Kita biasanya ada kriteria khususnya sih. Yang paling penting sih dia bisa on time ya gitu. Karena yang penting nggak terlambat gitu. Karena kalau misalnya udah terlambat itu kan bisa menghambat yang lain-lainnya, preparation yang lain-lainnya gitu. Sama yang jelas juga dia bisa bekerja sama dalam tim. Karena kalau bisnis seperti ini kan kita butuh tim, nggak bisa kerja sendiri kan gitu. Jadi dia harus bisa kerja sama dengan satu dengan yang lainnya gitu. Oke, berarti harus bisa tepat waktu ya Mbak ya? Kerja sama dengan tim. Itu yang Mbak selalu lihat gitu dari Iya, sama pegawai. kejujuran gitu kan penting juga gitu sih. Ada nggak sih Mbak pengalaman gitu? Karena kan ya kalau misalkan untuk kerja sama dengan karyawan itu kan emang nggak sehari 2 hari gitu ya. Ada nggak Mbak pengalaman yang apa ya menjadikan pelajaran banget nih buat Mbak gitu? Bisa lebih lagi. Oh iya pastinya ada dong, karena kan di dunia kopi juga udah ngebangun ini udah 5 tahunan ya lebih, pastinya ada gitu. Jadi yang kita ya tapi kita perbaiki lagi gitu sih.
Jadi kayak sekarang pun ini kalau ada penerimaan itu kita juga ada kayak dari psikolognya juga. Jadi benar-benar bisa, iya gitu, bisa kelihatan gitu kan ya. Bener-bener Attitude-nya tertarik ya, Mbak, ya? gimana, gitu. Oke, wah keren banget. Terus Mbak Otin, kan sekarang kalau misalkan di Lampung gitu ya khususnya, itu kan memang ada perkumpulan gitu Mbak, maksudnya kayak komunitas tertentu gitu untuk pengusaha. Nah, kalau Mbak Otin ikutan juga nggak Mbak? Oh iya, ikutan aktif juga sih di organisasi HIPMI. Oh HIPMI, Iya. HIPMI Lampung atau Bandar Lampung nih Mbak? HIPMI Lampung. HIPMI Lampung, wah keren banget. Terus sering-sering sharing gitu nggak Mbak sama mereka? Iya, sering sharing. Jadi pasti ada kumpulnya gitu. Apa ya biasanya yang hal yang Mbak tarik gitu, maksudnya pelajaran dari mereka ini? Yang jelas kalau udah kumpul gitu kan energinya dapat gitu ya, energi positifnya. Kita sering sharing gitu kan juga tentang usaha mereka masing-masing gitu. Pasti ada aja gitu input positif lah pastinya gitu. Menurut Mbak ya Mbak, kalau misalkan untuk sebagai seorang pengusaha itu penting nggak sih untuk ikutan komunitas kayak gitu? Penting sih, penting karena kita kan bisa kita bisa sharing tentang bisnis kita juga bisa dapat input gitu kan dari sesama pengusaha gitu, dan juga pastinya kita juga membentuk membangun jaringan gitu. Jadi itu sih untuk kemajuan usaha kita juga, jadi itu penting menurut aku sih. Kalau itu kan himpunan pengusaha muda Indonesia gitu ya. Kalau IWAPI join nggak Mbak? Belum. Belum. Ada rencana nggak untuk, kan itu kan spesifik kan ya lebih ke perempuannya gitu. Iya, ada rencana ke situ juga. Yang penting organisasinya yang membangun, aku pasti interest gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan tadi kita udah membahas tentang kesibukannya Mbak Otin nih sebagai pengusaha gitu ya. Ini yang menarik juga nih, nggak kalah menarik buat diangkat. Itu kalau misalkan Mbak Otin nih, cara untuk me time itu kayak gimana sih Mbak? Kalau me time sih itu nggak usah ditanya, itu pasti udah bisa lah ya. Misalnya kayak misalnya kita kayak spa gitu kan, terus kayak yoga gitu, terus kayak olahraga gitu juga ya, itu udah termasuk me time lah kalau kata aku. Shopping nggak? Shopping nggak terlalu sih. Yang penting ya buat happy aja, kayak jalan-jalan gitu kan misalnya. Akhir pekan atau gimana kalau biasanya Mbak? Karena kita tim fleksibel waktunya, jadi sih nggak mesti akhir pekan sih. Kadang hari Senin gitu kan ya, gitu. Pengennya aja ya Mbak? Iya. Biasanya kalau misalkan me time gitu bawa anak nggak? Kadang-kadang bawa anak gitu. Kadang kalau misalnya aku memang butuh sendiri kan, kayak misalnya mau spa atau itu aku sendiri gitu. Oke. Kalau nongkrong gitu Mbak, nongkrong sama teman-teman gitu, masih jalan nggak sampai sekarang? Masih, ini kan lihat sendiri. Aku di sini nggak sendiri ya sebenarnya. Jadi ini sama teman-teman tuh juga kayak abis ketemu gitu kan ya. Abis ketemu dengan yang lainnya ya, pokoknya nambah kita kayak nambah wawasan pastinya gitu kan. Dan aku yang senang tuh kalau habis kumpul tuh dapat input positif pastinya gitu. Oke, berarti emang yang paling penting itu adalah gimana caranya kita bisa memanage waktunya ya Mbak ya? Iya benar. Terus kira-kira nih Mbak, kedepannya hal apa lagi sih yang pengen Mbak Otin lakukan gitu? Yang pastinya sih memperbanyak franchise-nya Dr. Coffee gitu kan. Terus kita juga mau punya kayak outlet yang khusus untuk oleh-olehnya Dr. Coffee gitu. Jadi kita mau ngangkat lebih banyak kopi kemasannya kayak gitu. Tapi memang tetap mendalami kopi itu ya Mbak ya? Iya benar. Oke. Kalau misalkan untuk bikin produk baru gitu? Produk baru juga kita jadi selalu ini ya, emang selalu kita punya yang upgrade produk gitu kan. Jadi kayak misalnya ini kita juga ada buat yang namanya kaskara. Jadi dari kulit kopi. Oh, iya. Nah itu jadinya teh gitu kan. Nah itu tehnya itu dari si kulit kopi, itu produk baru kita juga. Kayak gitu. Jadi pokoknya kalau untuk produk sih emang kita harus upgrade terus. Iya, upgrade terus ya Mbak ya. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk mengupgradekan pengupgradean produk itu kan butuh pengetahuan baru gitu Mbak. Kalau misalkan Mbak Otin biasanya sharingnya sama siapa? Ya paling kayak aku sama suami, terus sama petani kopinya gitu sih. Kemudian trial and error gitu ya Mbak ya. Kita buat lagi resepnya kayak gitu. Nah, kalau
kalau misalkan untuk bikin satu produk baru Mbak, kira-kira butuh waktu berapa lama sampai akhirnya oke jadi ini gitu bakalan disajiin ke konsumen? Sebentar sih ya, paling 1 bulan gitu. Yang paling penting nih Mbak dari produk-produknya Mbak Otin, apa yang Mbak pokoknya kalau misalkan produk saya harus seperti ini, ada nggak Mbak? Kriterianya? Itu sih paling ya kayak kopi kemasan, itu kopinya kita benar-benar harus petik merah gitu. Jadi dari kita panen benar-benar yang petik merah, artinya itu benar-benar yang mateng gitu kan ya. Jadi karena itu mempengaruhi rasanya juga gitu sih. Berarti bakalan terus mempertahankan kualitas ya? Iya Mbak, ya? benar. Siap. Nah Mbak Otin, sebelum kita mengakhiri wawancara kita hari ini nih Mbak, ada nggak nih pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada Tribuners sekalian mungkin? Jadi mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang mau usaha juga, itu yang penting harus langsung take action gitu. Jadi berani, jangan kebanyakan mikir gitu kan, takut-takut gitu. Pokoknya bener-bener langsung take action aja. Apalagi kalau udah punya mimpi gitu kan ya, mau punya bisnis apa, seperti apa, ya udah langsung kerjain, take action gitu. Masalah gimana nanti, biar nanti aja gitu. Iya betul. Oke, makasih banyak ini Mbak Otin udah sharing-sharing kepada Tribuners sekalian. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya makin keren, makin sukses lagi nih Mbak Otin. Iya, amin, amin. Oke, Tribuners, itu tadi ya obrolan santai kita nih dengan Mbak Otin selaku owner dari Daftar Coffee. Gimana, keren banget kan? Nah makanya Tribuners sekalian harus terus pantengin video-video yang ada di Tribun Lampung ini, karena kita punya banyak banget video menarik dan juga edukatif buat kalian semua. Saya Kiki Nafila undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.